Jumpa lagi bersama saya Rosi dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Sobat Media Komsos, 9 Oktober lalu, Paus Fransiskus telah membuka secara resmi Sinode ke-16 para uskup sedunia. Sinode kali ini prosesnya 3 tahun, 2021 sampai dengan 2023, dengan tema Bagi Gereja Sinodal, Persekutuan, Partisipasi, dan Misi. Kita akan membahas lebih mendalam tentang tema, proses, serta hal-hal lain terkait Sinode para Uskup sedunia dalam program Bincang-Bincang Pastoral kali ini. Telah hadir bersama saya narasumber kita, yaitu Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng, sekaligus dosen teologi di Unika Santo Paulus Ruteng, Romo Martincen. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Rosi. Apa kabar, Romo, hari ini? Baik, Rosi. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Semoga selalu baik. Nah, Romo, sebelum membahas tentang topik tentang Sinode para Uskup yang telah dibuka oleh Paus Fransiskus, mungkin banyak yang mau tahu apa Sinode itu sebenarnya dan bagaimana itu dilaksanakan dalam tradisi atau sejarah Gereja Katolik. Kita mulai dari arti kata. Nah, Sinode ini dari kata Yunani sinodos, yang berarti pertemuan, perjumpaan. Tapi sebetulnya sinodos ini dari kata yang lebih jauh, yaitu sin, bersama, dan hodos yang berarti jalan, artinya jalan bersama. Maka sebetulnya sinode berarti tidak hanya pertemuan untuk diskusi tentang masalah-masalah yang ada dalam kehidupan gereja, tapi lebih dari itu, sinode adalah jalan bersama sebagai satu umat Allah, ya. Dengan kata lain, sinode sebetulnya berarti bagaimana kita menjadi gereja, menjadi persekutuan umat Allah. Dan sebetulnya tadi Rosi tanya bagaimana dalam sejarah gereja. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dalam sejarah gereja, sinode ini sudah dimulai sejak awal, ya. Terutama dalam zaman gereja perdana, Kisah Para Rasul. Pada saat itu ada masalah, apakah orang-orang yang bukan Yahudi, apabila mereka mau dibaptis menjadi Katolik, apakah mereka wajib disunat? Nah, sunat ini kan tradisi Yahudi. Apakah tradisi Yahudi ini juga harus menjadi tradisi Kristiani? Nah, pertanyaan ini muncul terutama ketika misi itu terjadi di luar wilayah Yahudi. Pada saat itu di wilayah Antioquia, Syria. Lalu diadakanlah pertemuan pertama dari umat Allah pada saat itu di Yerusalem. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul, Paulus bersama kelompoknya dengan Petrus dan kawan-kawan, mereka berdiskusi apakah orang harus disunat sebelum menjadi Katolik. Dan pada saat itu mereka memutuskan tidak, ya, bahwa orang juga tanpa sunat boleh dibaptis, ya. Jadi itu sejak awal dalam gereja, Rosi. Lalu kita lihat dalam perkembangan selanjutnya, sinode ini berlangsung terus, ya, sebagai suatu pertemuan, perjumpaan di mana gereja, wakil-wakil gereja berusaha untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan gereja, atau bagaimana menetapkan aturan yang bisa mengayomi, memayungi gereja atau persekutuan umat Allah yang sekarang sedang bertumbuh berkembang, ya. Maka kita tahu juga dalam awal gereja misalnya kan waktu itu orang berdiskusi juga, apakah Kristus ini, Yesus ini hanya manusia ataukah dia juga Allah, atau kalau dia Allah lalu bagaimana dengan Allah Bapa, ya. Karena itu kita kemudian mengetahui dari sinode-sinode awal yang kemudian kita kenal sebagai konsili ekumenis, bagaimana mereka, para uskup dan pimpinan gereja pada saat itu lalu memutuskan berdasarkan Injil bahwa, ya, Kristus itu sungguh Allah, sungguh manusia, ya. Jadi kita lihat memang sejak awal sinode itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan gereja. Nah, Romo, tentang istilah sinode ini, sering juga kita dengar sinode keuskupan. Juga istilah lain yaitu konsili seperti Konsili Vatikan II. Apa bedanya, Romo? Nah, dari segi kata saja beda, ya. Sinode ini dari kata Yunani, sinodos, dan konsili ini dari kata Latin concilium, ya.
artinya sebetulnya persis sama, yaitu pertemuan, perjumpaan, diskusi, sidang ya. Nah, bedanya lebih begini, konsili ini dalam sejarah gereja lebih dimengerti sebagai forum sinodal yang paling tinggi ya, yang memutuskan, di mana para uskup dalam kesatuan dengan paus memutuskan tentang kehidupan gereja ataupun juga aturan-aturan dalam gereja yang wajib diikuti oleh semua umat beriman. Jadi lebih dari segi kualitasnya, konsil ini pertemuan yang paling tinggi, dan juga dari segi kuantitatif meliputi gereja universal yang lebih tegas, lebih luas, tapi juga dari segi otoritas dia menetapkan yang paling mendasar dan wajib diikuti oleh umat beriman ya. Sementara sinode ini dia lebih pertemuan-pertemuan yang mulai dari yang tertinggi para uskup sebagai lembaga yang nanti memberikan nasihat, pertimbangan kepada paus dalam memutuskan sesuatu, atau juga sinode dalam tingkat keuskupan di mana para klerus dan wakil umat bertemu untuk juga memberikan masukan kepada uskup sebelum uskup memutuskan ya. Oke Romo, nah kembali ke sinode para uskup. Hasil apa yang diharapkan dari sinode ini dan bagaimana itu dilaksanakan dalam gereja? Oke, sinode para uskup yang sekarang digagas oleh Bapak Suci Fransiskus ini sebetulnya bertolak dari situasi konkret ya. Situasi konkret apa? Yang pertama, situasi konkret internal gereja. Kita semua tahu bahwa gereja sekarang, gereja Katolik ini berkembang di mana-mana ya, mencakupi seluruh dunia dengan pelbagai macam keragaman yang ada, kekasan yang ada. Tentu pelbagai keragaman kekasan ini perlu diakomodir ya, perlu disatukan ya, perlu menjadi jalan dan komitmen bersama ya. Itu yang tentu ditemukan nanti dalam dan memperoleh bentuk resmi dalam sinode. Selain itu, kita juga tahu bahwa gereja Katolik ini agak klerikalistis ya. Dalam arti kita terlalu terpusat pada pemimpin resmi gereja ya. Kalau di paroki terlalu terpusat pada pastor paroki, di keuskupan terlalu terpusat pada uskup, dalam gereja universal terlalu terpusat pada paus dan kurianya. Nah, sementara kita tahu bahwa seluruh umat beriman ya, melalui baptis dan krisma itu dipanggil untuk sepenuhnya terlibat dalam hidup gereja. Nah, Bapak Suci ini ingin supaya ciri gereja ini yang juga ditekankan oleh Konsili Vatikan kedua sebagai umat Allah ini tampak nyata dalam hidup ya, sehari-hari, tapi juga yang nanti tampak dalam sinode ini. Karena dalam sinode ini Bapak Suci ingin melibatkan semua pihak ya. Jadi bukan hanya para uskup yang bertemu sekarang, tapi mulai dari bawah ya. Makanya kita mulai dari tingkat keuskupan di mana nanti bukan hanya para pastor tapi juga awam terlibat bersama untuk berdiskusi, untuk berdoa, untuk mencari tuntunan Roh Kudus bagi kehidupan gereja kita ya. Jadi itu konteks yang berikut. Yang konteks berikut juga Rosi, kita tahu gereja kita khususnya di Eropa dan Amerika, tapi juga sebetulnya di seluruh dunia mengalami masalah yang mendasar terkait dengan yang kita sekarang semua kenal sebagai penyalahgunaan wewenang atau kuasa dari para imam atau klerus yang kemudian berakibat pada penderitaan dari begitu banyak orang, khususnya anak-anak ya, yang kita kenal sebagai kejahatan pedofilia oleh para klerus. Nah, Bapak Suci melihat salah satu hal juga yang mendasar terjadi di sana karena peran dari klerus ini dengan kekuasaannya dan struktur gereja rupanya mendukung ya terjadinya situasi seperti itu. Karena itu beliau mengajak supaya struktur gereja ya maupun juga peran ya khusus dari klerus ini mesti kita renungkan, refleksikan kembali, bahkan baharui kembali, tapi
kita renungkan, baharui bersama seluruh umat Allah, ya. Tidak hanya dipikirkan oleh para uskup, tapi seluruh umat Allah diajak untuk terlibat dalam proses pembaharuan diri gereja. Tentu latar belakang yang terakhir tentu situasi gereja, situasi dunia pada umumnya, pandemi COVID-19, ya. Situasi sekularisme, situasi fundamentalisme agama, situasi ketidakadilan sosial, situasi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Ini pelbagai macam situasi juga yang mendorong Bapa Suci untuk memanggil kita semua supaya memikirkan hal-hal begini, ya, untuk mencoba meminta bantuan Roh Kudus supaya kita dapat berjalan di jalan yang tepat, jalan Yesus Kristus. Ya, Romo sudah menjelaskan seperti apa konteksnya ya, sehingga Paus mengangkat topik ini. Nah, kali ini Romo prosesnya lama, dari 2021 sampai 2023. Dimulai dari tingkat keuskupan, konferensi wali gereja, sampai puncaknya nanti di tingkat kepausan. Apa saja yang dilakukan dalam setiap tingkat itu, Romo? Pada dasarnya dalam setiap tingkat kita semua diberi kebebasan untuk melihat dan menemukan apa saja yang berkembang dalam kehidupan gereja kita. Konkretnya dalam gereja keuskupan, apa saja yang berkembang di sana. Apa yang membawa sukacita dalam hidup kita sebagai gereja. Tapi apa juga yang membawa air mata. Bahkan kita juga harus sampai pada apa yang menimbulkan luka-luka, ya. Dan sampai menemukan, ya, apa yang membuat kita telah berdosa dan mendorong kita untuk bertobat. Jadi itu intinya, dan itu semua nanti coba kita refleksikan bersama dalam pelbagai tingkatan. Jadi mulai dari gereja lokal di keuskupan, kemudian gereja dalam tingkat nasional, konferensi wali gereja. Tapi nanti hasil dari konferensi wali gereja ini akan disusun dalam satu bentuk, ya, panduan yang nanti dikirim lagi kepada konferensi wali gereja regional, macam kita FIBC, ya. Jadi konferensi wali gereja Asia nanti akan mendalami tema itu, baru setelah itu nanti dikirim untuk dibahas dalam Sinode Universal para Uskup bulan Oktober 2023. Jadi seperti itu ya, Romo, ya. Jadi setiap tingkatan ada prosesnya masing-masing. Ada prosesnya, tapi apa yang dibicarakan, didiskusikan sebetulnya sama, yaitu hidup kita yang konkret, ya. Nah, Romo, ini pertanyaan terakhir. Apa yang diharapkan dari umat terkait proses sinode ini? Oke, mungkin sebelum pertanyaan itu, ya, Rosi, baik juga kita lihat apa sebetulnya tema sinode ini, ya. Tema ini kan Bapa Suci rumuskan dalam 3 kata kunci. Yang pertama, komunio, persekutuan. Yang kedua, partisipasi. Lalu yang ketiga, perutusan atau misi. Yang pertama, persekutuan. Nah, kita didorong supaya melalui proses sinodal ini betul menyadari bahwa gereja adalah kita, ya. Gereja ini bukan pastor paroki atau uskup, ya. Gereja adalah kita semua, ya. Karena itu kita dipanggil untuk betul menyadari persekutuan ini. Tetapi yang lebih mendasar dari ini, persekutuan apa yang membedakan persekutuan kita dengan kelompok tani atau kelompok politik atau kelompok Karang Taruna? Nah, persekutuan kita bedanya, persekutuan kita ini dibangun dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena itu persekutuan ini dia berdimensi vertikal, relasi kita dengan Allah itu yang coba kita sadari kembali, lalu relasi kita dengan sesama. Yang kedua, tema partisipasi, ya. Jadi kita diajak supaya sungguh-sungguh menyadari bahwa gereja itu pada dasarnya bersifat partisipatif, di mana segala elemen, segala unsur, baik klerus maupun awam, terlibat dalam hidup Kristus yang satu dan sama, ya. Jadi yang menjadi inti Kristus, ya, dan klerus atau uskup, imam, diakon berpartisipasi dalam hidup Kristus. Begitu juga awam, kita berpartisipasi dalam hidup Kristus. Saya ambil contoh konkretnya begini, Rosi. Kalau engkau misalnya menjadi lektris, itu bukan karena delegasi dari pastor paroki,
Bukan karena Pastor Proki bilang, ayo Rosi bantu saya untuk baca ini Injil, baca ini bacaan pertama. Bukan. Tapi dasarnya pertama-tama engkau sudah dibaptis dan dipanggil untuk terlibat dalam karya pewartaan Kristus. Ya. Itu beda sekali. Ya. Dan ini yang mau kita sadari, bahwa partisipasi itu melekat dalam diri kita sebagai orang beriman Katolik. Ya. Bukan karena pembagian tugas dari uskup atau pastor paroki, tidak, tapi dari Kristus sendiri. Ya. Oke. Lalu yang terakhir, misi atau perutusan. Tentu kita ini menjadi Katolik bukan untuk diri sendiri. Kita menjadi gereja bukan untuk diri sendiri. Konsili Vatikan kedua menyebut gereja itu sebagai sakramen, artinya tanda dan sarana bagi yang lain. Ya. Supaya melalui gereja keselamatan ini dialami oleh semua orang. Supaya melalui kita, kebaikan Allah, kerahiman Allah ini dapat meresapi seluruh dunia. Makanya Yesus juga bilang, jadi garam, jadi terang. Ya. Nah, itulah misi. Ya. Bagaimana kita melalui hidup kita itu bisa menjadi tanda kehadiran cinta Kristus. Tentu misi ini ada dua. Orang sebut misi ad intra dan misi ad extra. Ad intra maksudnya ke dalam, Rosi. Kita tentu perlu membaharui diri terus-menerus ke dalam, ya, itu yang kita sebut dengan bertobat. Bagaimana semua hidup kita, struktur kita, cara hidup kita, ya, aturan-aturan dalam gereja, itu semua dibaharui supaya semakin menandakan kerahiman Allah. Lalu dari situlah kita baru boleh bisa bermisi keluar ad extra, ya, itu menjadi garam dan terang dunia. Oke Romo, ya berarti tadi misinya ad intra dan juga ad extra. Wah, ini saya baru dengar dari Romo. Terima kasih, ada ilmu baru. Nah Romo, apa yang diharapkan nih dari umat terkait dengan proses sinode ini? Nah, saya mau mengutip apa yang dirumuskan oleh Panitia Sinode Vatikan tentang ini. Di sini menarik sekali. Di sini ditulis, kita ingat tujuan sinode tentu juga konsultasi ini bukan untuk menghasilkan dokumen. Jadi tujuannya bukan supaya nanti ada dokumen tertulis, tetapi untuk menumbuhkan mimpi-mimpi, membangkitkan nubuat dan visi-visi, memungkinkan harapan untuk berkembang, menginspirasi kepercayaan, membalut luka, menjalin hubungan bersama, membangkitkan fajar harapan baru, mencerahkan pikiran, menghangatkan hati, dan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Nah, sinode ini bukan pertama-tama diskusi atau sidang, ya. Tapi sinode ini adalah, nah saya mengutip lagi apa yang khas dalam hidup gereja, adalah bagaimana kita menjadi gereja. Orang sebut sinode itu adalah modus vivendi, bagaimana kita hidup sebagai gereja, dan modus operandi, bagaimana kita bergerak berdinamika sebagai gereja. Dengan kata lain, sinode berarti berjalan bersama Kristus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih. Nah, Romo, terima kasih banyak. Demikianlah bincang-bincang kita tentang sinode para uskup yang bertema bagi gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Terima kasih kepada Romo Chen yang telah berbagi banyak hal kepada kita semua. Kita berharap prosesnya berjalan lancar dan senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hasilnya nanti dapat membuat gereja tetap berdiri kokoh dengan nilai-nilai Injil, tetapi juga selaras dengan zaman. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya.